Tapi kalau kata-kata saya yang baik dia balikin, saya hadapin. Saya nggak pernah berubah kok. Lu kalau nantang pasti saya, lu jual pasti gue beli. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Ya nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu. Anda optimistis ini bisa jalan ini? Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Di dalam bisa jalan. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, kaki yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kenapa waktu itu mau diminta atau bersedia diminta jadi komisaris Pertamina? Apa yang melatar belakangi Pak Ahok menerima? Ya saya pikir untuk bantu Presiden juga untuk mengurangi kan defisit neraca berjalan kita. Dan Pertamina ini kan dia punya revenue kan 800 triliun ya. Itu hampir sepertiga dari APBN Indonesia. Jadi kalau perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, sekarang KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Yang merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, bos? Lu untung berapa? Kita masih bandingin dengan yang best practice perusahaan sejenis dong. Kita masuk ke 175, bangga banget. Petronas 150-an, bos. Di Fortune Global. Jadi kita ini selalu membandingkan sesuatu yang tidak best practice dengan negara lain gitu. Nah, makanya saya pikir selain ini juga bagus untuk itu juga. Kedua untuk portofolio saya kan. Saya kan nggak pernah kerja di perusahaan begitu besar. Konglomerat Indonesia paling hebat pun nggak sebesar itu duitnya. Nah tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menjadi chairman ya, seorang bule ya. Kalau di Amerika chairman ya paling top. Bukan CEO, chairman yang top ini. Untuk mengontrol uang begitu banyak. Untuk mengontrol sistem carry path yang baik. Dulu Pertamina kalau kamu mau naik ini senior vice president, kamu butuh 20 tahun ke atas kerja. Sekarang nggak usah. Kamu 7 tahun pun bisa naik posisi itu, 5 tahun pun bisa. Karena carry path-nya saya potong. Saya lakukan kayak lelang jabatan di DKI dulu. Jadi nggak ada pakai golongan-golongan. Semua orang berhak. Dan kita bentuk tim transformer juga. Kalau dulu saya bisa pakai operasional menarik anak magang. Kalau sekarang saya masih bisa meyakinkan para anak-anak muda di Pertamina, pintar-pintar, lulusan terbaik-terbaik. Dari UK, dari Colorado, pintar-pintar. Mereka nggak pernah bisa naik pangkat kan. Nah sekarang mereka masuk bergabung dengan tim transformer di Dewan Komisaris. Ya kita lagi bentuk 2233 kayak Satgas. Dan mereka ini adalah fast track untuk dapat posisi bagus nanti. Pintar-pintar, anak muda, dokter-dokter umur 30-an, 40-an. Jadi yang usia plus minus 40 ini ada 60% lebih di Pertamina. Masa depan Pertamina ada, asal mereka punya kesempatan naik gitu. Nah ini sesuatu, makanya saya mau terima, menarik ini. Kalau saya bisa membuat sebuah transformasi yang baik di Pertamina, harusnya bisa jadi model untuk seluruh BUMN. Misalnya kita lagi buat procurement itu satu pintu. Dengan harga perkiraan sendiri itu yang online, proses saya bikin e-procurement di DKI lah. Nah kalau itu bisa diberlakukan di seluruh BUMN dengan daya tawar kita butuh barang, dengan kontrol harga seperti itu, ini bisa hemat uang banyak banget. Dan ke depan, Kementerian BUMN bisa dibubarkan kalau semua sudah bisa di-go public. Rakyat memiliki, dia kontrol. Untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik?
yang nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu. Anda Banyak yang optimistis digantung. ini bisa jalan ini? Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar, gue berhenti nih, gue bilang nih. Di dalam bisa galak, kalau sekarang di luar kita masih nggak keluar ke media kan, di dalam. Tapi lumayan lah, kalau mereka juga nganggap saya eksis tuh dianggap samping kan ada Pak Jokowi dianggap gitu. Nah iya, gimana hubungan dengan Pak Jokowi? Semua orang bilang Pak Jokowi itu backingnya Pak Ahok itu. Pak Ahok itu kuat karena ada Pak Jokowi. Gimana itu ceritanya? Bukan soal namanya juga teman ya, gimana ya, teman ya saling mendukung. Tapi Ya, pernah ketemu nggak? Yang selama salah ini? kan kalau salah saya teman Pak Jokowi, saya jadi konglomerat, lalu protes, mau gue kerja terima gaji kok, gimana? Aku bantu beliau supaya bisa defisit anggaran berjalannya bisa dikurangi. Tapi ada pertanyaan yang menarik ini. Kemudian bagaimana Pak Ahok menata kehidupan untuk ke depan? Apa hal-hal yang tidak akan Pak Ahok lakukan lagi dan bisa menata hidup untuk di masa depan? Yang pasti saya sudah tahu kalau orang mancing emosi kita nggak usah marah. Jadi orang mancing emosi, terus kita juga nggak usah pilih kata-kata yang bisa orang balikin ke kita. Nah, jadi saya udah tahu sekarang, orang kan mau mancing saya marah, mancing saya itu terus kata-kata balikin. Nah, saya udah tahu. Tapi kalau kata-kata saya yang baik dia balikin, saya hadapin. Saya nggak pernah berubah kok. Lu kalau nantang pasti lu jual pasti gue beli. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Saya gak akan pernah mundur gitu. Tapi saya juga tidak bodoh lagi gitu. Cara untuk dipancing gitu ya. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Saya ditanya di Adi Jera, itu diputar di sidang. Kalau ada kesempatan diputar, Pulau Seribu bisa kamu ulang, kamu batalin nggak perkataan kamu? Tidak pernah saya batalin. Karena itu kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyesal untuk itu. Saya katakan, saya tidak pernah menyesal. Itu betul saya sampaikan. Nah, ini sesuatu yang harus kita tegas gitu. Kalau saya nyesalnya apa? Kalau dulu, ya kadang-kadang gue pikir gue mau nyenengin lo, gue baik-baikin lo gitu, tau gak? Sekarang gue gak mau peduli amat. Ngapain gue nyenengin lo kalau lo gak bener? Saya ngomong aja apa adanya. Nah, itu sesuatu yang ke depan bagi saya, hidup ini yang paling berarti ya kita bisa nolong orang banyak. Saya suka kalimat itu gak? Kita tuh membantu the poor and the needy. Kita menyuarakan suara orang yang nggak bisa bersuara. Karena dia nggak berkuasa, nggak berdaya, teman. Kita membela hak orang yang haknya diambil dari orang. Paling penting kita berlandaskan hukum dan keadilan. Tentu dalam praktek kita mengutamakan kasih dan kesetiaan. Nah, saya kira itu prinsip yang nggak bisa kita tawar-menawar. Kalau yang lain lu ngomongin gua, lu apain gua masih senyum-senyum aja. Tapi kalau udah mengganggu tentang ini semua, ya pasti gua ngomong. Pasti saya akan bersuara. Hidup ini kita nggak tahu sampai kapan kok. Pendek. Yang penting kan kamu membawa arti hidup ini gitu. Bagi saya makin masuk. Orang pikir saya makin ciut. Oh enggak. Gua makin berani. Sekarang gua makin berani. Makin nating tulus gua. Karena aku udah ngalamin semua yang takutin semua, udah ngalamin. Gue udah juga ngalamin. Yang saya khawatirkan juga nggak terjadi dalam hidup saya kok. Apa waktu itu yang dikhawatirkan? Saya khawatir saya keluar mau makan gimana ya? Saya masih kerja sama siapa? Terus anak-anak saya hidup bagaimana? Saya nggak punya persediaan uang yang banyak, saya masih kerja sama orang, terus orang takut mempekerjakan saya. Karena saya penista agama. Ditambah lagi perceraian, saya kasih semua harta ke anak-anak. Nanti bagaimana nih hidup ini semua? Anak-anak juga tetap kita jalankan perusahaan, mesti hidupin mereka juga.
Karena mereka semua masih kuliah kan. Yang perempuan tahun ini mau berangkat ke Amerika kuliah. Nah, semua kita takut gitu loh. Kita pikirkan, nanti anak yang besar ke luar negeri kuliah. Duitnya dari mana? Ini gaji bagaimana? Ini pegawai gitu banyak bagaimana? Kita khawatir gitu semua. Kita boleh berpikir. Terus kita jalanin semua, apa yang kita khawatirkan nggak terjadi juga dalam hidup.